Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait agribisnis peternakan, lahan kering, dan pesisir. Kenapa mengambil khusus ke agribisnis peternakan, lahan kering, dan pesisir? Karena memang salah satu keunggulan dari Universitas Trunojoyo dan merupakan misi dari program studi agribisnis itu adalah pengembangan agribisnis lahan kering dan pesisir. Lalu mengapa agribisnis peternakan ditambahkan? Karena kita tahu bahwa salah satu keunggulan dari Pulau Madura itu adalah dari hasil ternaknya. Jadi sebagian besar Pulau Madura ini banyak yang memiliki ternak ya, hewan ternak. Bahkan ada pulau yang hewan ternaknya lebih banyak daripada mayoritas populasi penduduknya di sana. Nah, yang akan kita bahas itu adalah terkait ada intermezzo sedikit terkait agribisnis, peternakan, lahan kering dan juga pesisir, lalu ruang lingkupnya, prospek karakteristik, teknik budidaya dan kendala. Untuk strategi dan kebijakan akan dibahas minggu depan sekaligus mempersiapkan bahan presentasi kalian. Agribisnis peternakan. Ketika kita membicarakan peternakan, maka sudah pasti peternakan itu merupakan bagian dari pertanian. Karena apa? Karena secara luas pertanian itu ada 5 sektor. Pertanian itu sendiri ada perkebunan, ada kehutanan, ada perikanan, dan juga ada peternakan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa apakah peternakan itu merupakan bagian dari pertanian? Bukan. Peternakan itu merupakan bagian dari pertanian, tapi pertanian yang secara luas, bukan yang artinya sempit yang hubungannya hanya di pangan saja. Kenapa sih peternakan itu penting? Karena yang pertama, kebutuhan pangan itu meningkat sejalan dengan kecepatan pertumbuhan populasi manusia. Bahkan populasi manusia itu meningkat lebih cepat daripada pemenuhan kebutuhan pangan. Benar kan? Nah, di dunia peternakan sendiri, hasil dari komoditas peternakan itu merupakan salah satu sumber protein hewani bagi manusia. Itulah kenapa hasil dari peternakan itu sangat penting buat kita. Mulai dari dalam bentuk dagingnya, dalam bentuk olahan-olahan lain seperti susu, yogurt, lalu dari segi yang lain seperti kulit, itu bisa untuk kerajinan atau non-pangan, dan bahkan limbahnya pun itu bisa membantu petani dalam memupuk memupuk secara organik ya pertaniannya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan menghasilkan komoditas yang bisa menjadi pangan bagi manusia. Yang kedua, produk pangan asal ternak punya nilai gizi yang berkualitas. Jelas, kita tahu kalau peternakan ini kan tidak hanya kita membicarakan tentang sapi atau ruminansia besar, kita tidak hanya membicarakan ruminansia kecil, tetapi juga kita membicarakan terkait unggas. Seperti hasil dari ayam itu telur, lalu ada susu, ada daging, itu mempunyai nilai gizi yang berkualitas. Kandungan protein dalam komoditas yang dihasilkan oleh komoditas peternakan itu kan penting untuk manusia. Nah, kita tidak membahas manfaat protein ya di sini ya. Lalu yang ketiga adalah mempunyai kemampuan untuk mengubah bahan pakan menjadi produk pangan. Maksudnya seperti apa? Ini, hasil dari pertanian, limbah pertanian itu bisa menjadi pakan bagi ternak. Ya kan? Kalau difermentasi seperti gabah kering, lalu seperti apa namanya? Limbahnya jagung, kulit-kulitnya jagung, itu kan bisa difermentasi menjadi pakan ternak. Lalu limbahnya ternak itu kan bisa menjadi pupuk, yang mana pupuk itu menjadi input dari pertanian ataupun perkebunan yang hasilnya akan menjadi pangan bagi manusia. Jadi peternakan, pertanian itu adalah suatu bidang yang atau suatu sektor yang saling terintegrasi, yang mana limbah dari satu sektor akan menjadi input dari sektor lainnya, yang mana yang satunya bisa menjadi pangan bagi manusia, yang satunya bisa menjadi pakan bagi hewan ternak itu. Dalam siklus kehidupan, ternak berperan bagi kesuburan dan konservasi tanah serta konservasi air. Jelas, ternak itu kan salah satunya dia bisa membajak, dia menggemburkan. Jadi adanya agribisnis peternakan ini salah satunya adalah untuk mendukung kelestarian alam atau menjaga ekosistem suatu alam.
Lalu ternak merupakan sumber protein dan energi, tadi sudah dibahas ya terkait nilai gizi, dan dunia peternakan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja. Sama seperti sektor yang lain, peternakan ini sebenarnya itu memiliki rantai agribisnis yang cukup cukup berpotensi. Karena apa? Karena sumber pendapatannya dari hasil ternak itu sendiri itu sangat besar. Jadi memang untuk membuka lapangan pekerjaan dari dunia peternakan itu kesempatannya sangat lebar. Karena ketika saya pernah turun lapang di suatu kecamatan di Kabupaten Sampang, dari salah satu penyuluhnya mengatakan bahwa tidak ada satupun dari hewan ternak yang tidak bisa dimanfaatkan, bahkan hingga ke karkas-karkas maupun ke tulang-tulangnya. Karkas itu apa? Silakan dicari karkas itu apa. Bahkan kulit-kulitnya pun bisa dimanfaatkan. Itulah hasil dari peternakan. Ruang lingkup peternakan. Ruang lingkup peternakan ada ternak, ada hewan, lalu peternakan sendiri ada yang namanya beternak, ada yang istilahnya animal husbandry, ada yang istilahnya animal. Proses peternakan. Prospek dari peternakan itu adalah dia menjadi sumber gizi, dia menjadi sumber tenaga, menjadi sumber pupuk, sumber bahan industri, sumber lapangan kerja, penelitian ilmu, pariwisata, status sosial, dan sosial budaya. Nah, di sini adalah karakteristik dari peternakan, dari usahanya, yang mana dikendalikan oleh manusia mencakup 4 komponen. Usahanya itu dinamis, karakteristik hasil utama dan sampingan usaha peternakan itu sangat terbuka lebar kesempatannya. Produksi peternakan sendiri, lalu sistem usahanya ada yang intensif dan ekstensif, penggunaan pakan, bagaimana ternak ruminansia dan non-ruminansia, serta sistem beternak di Indonesia yang mencakup 3 macam. Teknik budidaya untuk di peternakan itu dibagi menjadi 3 yang terkait pakannya, tata laksana atau manajemennya, dan pemuliaan ternak. Untuk agribisnis lahan kering, secara umum pembangunan pertanian di Indonesia itu kan fokusnya di pangan, yang mana programnya sebagian besar terintensifikasi. Nah, pada dasarnya lebih efektif untuk hasil yang diharapkan, pertanian lahan bukan hanya sawah, karena menjadi kurang diprioritaskan. Permasalahannya adalah kita tahu bahwa banyak lahan-lahan yang sudah menjadi lahan alih fungsi. Lalu beberapa komoditas mencapai batas ambang yang tidak bisa ditingkatkan lagi. Salah satunya apa? Karena benih yang digunakan itu ditumbuhkan, digunakan lagi di benih, dia di benih, ditanam lagi, gunakan lagi jadi benih. Jadi tidak ada pergantian benih di sana. Jadi bukan benih baru, benih unggul yang digunakan sehingga ada beberapa komoditas yang memang sudah turun produksinya gitu. Dan lahan menjadi jenuh dampak obat dan pestisida. Lahan kering itu, istilah lahan kering di Indonesia itu sebenarnya belum tersepakati ya. Ada yang bilang terkait dengan, ada yang bilang istilahnya upland atau tanah atasan, ada yang bilang dryland, ada juga yang bilang unirrigated land atau tanah tidak teririgasi. Pada dasarnya, lahan kering itu adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang dalam sebagian besar waktu dalam setahun. Jadi, lahan kering itu bukan berarti dia ada di dataran rendah, tanahnya retak-retak, kering tidak. Tetapi lahan kering itu adalah lahan yang tidak tergenang air. Lahan yang terletak di mana curah hujannya kurang dari 2000. Nah, ciri pertanian lahan kering itu adalah terbatas ketersediaan air. Nah, kalau di sini sudah bisa dilihat ya, kenapa kok lahan kering ini menjadi suatu prioritas terutama di UTM. Karena memang Pulau Madura ini kan terkenal dengan keterbatasan ketersediaan airnya, terutama di musim kemarau. Sehingga memang sebagian besar lahan persawahan atau pembudidayaan pertanian di Madura itu adalah pembudidayaan lahan kering. Letak sumber air yang tidak mudah dijangkau, entah itu jaraknya jauh dengan aliran sungai, dengan laut, atau juga karena kalau kita semuanya ngebor gitu ya, itu kan butuh kedalaman yang sangat dalam. Itu. Lalu tergantung pada air hujan, biasanya curam dan cenderung erosi. Lahan kering itu sebenarnya ada 4 karakteristik.
Oke, mohon maaf ya karena ada kesalahan teknis. Jadi kita langsung ke agribisnis lahan kering. Karakteristiknya ada 4 di situ. Ada dataran rendah, iklim basah, iklim kering, dan dataran tinggi, iklim basah, iklim kering. Jadi sekarang di mindset kalian yang namanya lahan kering itu bukan hanya di dataran rendah, tapi lahan-lahan yang tidak tergenang air, yang curah hujannya rendah, lalu adapun lahan-lahan yang mungkin di dataran tinggi, tapi dia cenderung curam dan erosi. Nah, itu adalah lahan-lahan kering. Jadi bisa dilihat ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi lahan kering, itu nanti akan dijelaskan di perkuliahan pengolahan lahan kering. Yang mana di situ akan lebih dijelaskan terkait apa sih pengertian secara mendalam lahan kering, kebijakan-kebijakan apa saja yang di lahan kering. Jadi untuk yang di PIP ini hanya perkenalan saja bahwa lahan kering itu adalah lahan di mana yang tidak tergenang air dengan curah hujan yang rendah. Biasanya kurang dari 2000 ataupun dia lahan-lahan yang tidak yang jauh dari sumber air. Itu ya, itu adalah pertanian lahan kering. Biasanya adalah kendala di teknik budidayanya itu adalah kesuburan tanah yang kurang, potensi erosi dan kelangkaan air. Itu untuk di sumber daya tanah. Untuk di sumber daya air itu adalah ketimpangan antara supply dan demand. Jadi terutama kalau di musim kemarau, sama seperti yang di sumber daya tanah, biasanya kalau kita di musim kemarau itu kalau lagi tanam semuanya lagi waktunya apa ya kayak di Madura ya, lagi tanam padi gitu. Itu kan memang butuh cadangan air yang sangat banyak. Mau itu ngebor, apa itu membuat waduk. Nah, itu yang dibutuhkan. Terkadang antara supply dan demand air itu nggak mencukupi. Sehingga memang ada effort lebih untuk di budidaya lahan kering. Permasalahan sosial ekonomi terkait dengan infrastrukturnya, biasanya pasarnya jauh dari lokasi, bukan hanya di lahan kering ya, sebagian besar di wilayah Indonesia juga seperti itu, jaringan desanya juga, dan modal transportasi pedesaan yang tidak efisien. Lalu untuk permasalahan lingkungan terkait dengan pestisida, logam berat, pencemaran tanah dan air, ini sudah sering saya sampaikan dan sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dan juga di pertemuan kedua, di rekaman pertemuan kedua, itu ada ya terkait dengan harus bagaimana cara kita mengubah mindset petani untuk lebih aware terhadap ekosistem. Nah, ini adalah agribisnis pesisir. Nah, untuk di agribisnis pesisir sendiri itu sebenarnya lebih kepada kita tahu bahwa Indonesia itu kan tidak merupakan suatu negara yang kepulauan, tidak hanya didominasi oleh daratan tetapi justru lebih luas lautnya. Nah, pengembangan pengembangan agribisnis di Indonesia itu diharapkan tidak hanya berkembang di daratnya saja, tetapi juga di laut, daya di darat, laut, dan udara. Nah, itu ya. Jadi strategi pengembangan sistem dan usaha agribisnis itu lebih ditingkatkan lagi, terutama di pendekatan wilayah dalam artian wilayah pesisir. Lebih memperhatikan keterkaitan aktivitasnya, backward forward linkage dari sistem agribisnisnya, sehingga perlu disediakan infrastruktur seperti jaringan, jalan, air bersih, barang pengolahan, pemasaran, serta adanya kemandirian SDM dan kelembagaan. Artinya membangun kawasan perdesaan dengan kegiatan utamanya agribisnis. Dan belum ada ya desa yang seperti itu. Desa yang memang dibangun untuk desa yang dibangun untuk menjadi suatu desa dengan sistem agribisnis. Di situ ada hulunya, ada on farm-nya, ada hilirnya, ada supporting sistemnya, gitu. Belum ada. Ini yang tadi saya bahas bahwa sebagian besar wilayah Indonesia itu laut ya, Kak. Dengan kita tahu bahwa secara geografis panjang garis pantai Indonesia itu yang keempat terpanjang setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Jadi kita bisa bayangkan loh ya, seberapa banyak potensi laut di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan pesisir. Sehingga apa? Kayak kalau bisa sih pembangunan Indonesia ke depannya itu bukan hanya land-based orientation, tapi juga ocean-based orientation. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri sebenarnya komoditas di pesisir, agribisnis pesisir ini merupakan prime mover atau eh, apa ya
Pemicu utama pertumbuhan perekonomian nasional. Kenapa sih harus membangun Indonesia dari segi pesisir? Karena kita tahu bahwa sumber daya laut Indonesia itu sangat besar, ditinjau dari kuantitas maupun diversitasnya. Daya saingnya juga tinggi, ya kan? Ditinjau dari bahan baku yang dimiliki serta produk yang dihasilkan. Lalu industri bidang kelautan dan perikanan itu sangat terintegrasi dengan industri lainnya dan juga sumber daya kelautan itu renewable resources. Apabila sepanjang kita sebagai manusia dan ataupun nelayan itu bisa mengelolanya secara arif, ya bukan arif nama orang, maksudnya secara bijaksana, bukan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam artian ya diambil besar-besaran gitu. Apapun ya, apapun sumber daya alam yang bisa diperbaharui, itu kalau kita tidak mempergunakan secara bijaksana, lama-lama itu akan menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalian bisa belajar itu di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Bagaimana sumber daya alam yang bisa diperbarui suatu saat akan menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Lalu, investasi di bidang kelautan itu memiliki efisiensi yang tinggi. Ini prospeknya, ya kan? Prospeknya itu adalah ada renewable resources-nya, ada unrenewable-nya, energi lautnya itu bisa dimanfaatkan, lalu jasa-jasa lingkungannya bisa ada wisata bahari, penyerapan limbah. Jadi memang prospek dari agribisnis pesisir ini sangat besar ya, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk karakteristik dan teknik budidayanya itu di sini ada 3, ada yang budidaya air laut, ada air payau, ada air tawar. Ada juga kalau kita pesisir itu lebih banyak ke budidaya. Jadi kalau seandainya perikanannya tangkap, itu ada kalau laut itu perikanannya lebih ke perikanan tangkap. Tetapi kalau perikanannya perikanan darat, itu udah termasuk perikanan budidaya atau agribisnis pesisir. Banyak ya, udang itu bisa ditangkap, bisa dibudidayakan. Begitu juga kerapu, dia bisa dibudidayakan. Ini adalah beberapa kendalanya, yaitu antara lain ada keterbatasan modal, kurang efektifnya penegakan hukum, rendahnya kualitas SDM dan pengetahuan iptek, ketersediaan data dan informasi yang kurang, kurang terpadunya perencanaan, pembangunan kelautan yang kurang berorientasi, kurangnya sarana dan prasarana yang matang, dan rendahnya jiwa bahari. Nah, untuk strategi dan kebijakan, kita akan membahasnya minggu depan. Setelah kalian presentasi, sekaligus kita akan membahas apa sih persiapan atau apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab melalui presentasi. Nah, untuk presentasi minggu depan, pertanyaannya akan saya share nanti ya melalui Komtingnya. Oke, silahkan jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.